memang keberadaan Pak Maruf Amin misalnya sebagai wapres ya. Oh iya nih, saya potong dulu dikit. Ini Sri nih. Apa Sri tuh? gimana? Sipul nih. Seri. Sri. Maksudnya Sri Apa itu tuh? gimana? Ya agak mudah jabatan ini. Heeh. Hitungan ininya, Iya, hitungan wetonnya? wetonnya. Oh, gitu. Benar. Garisnya ada di situ. Iya, ini weton Jawanya emang mudah emang. Ini big data nih, big data orang Jawa. Big data orang Jawa. Iya. Mengkonfirmasi sense-nya Ya, dan Mr. apa Q. Mr. Q tadi Iya. dan apa namanya kesaksian dan analisa Mr. Q. Nah, silakan Maruf lanjut, Amin lanjut. tadi. Maruf Amin. Jadi Pak Maruf Amin itu kan diangkat jadi majelis syuronya PKB. Iya. Ketua Dewan Syuro. Ketua Dewan Syuronya PKB itu kan menurut saya bagian dari keseimbangan juga, dan nggak mungkin rasanya Pak Maruf Amin bisa ke situ tanpa ngomong sama Pak Jokowi dan ngomong kepada Pak Prabowo gitu. Jadi istilahnya gini, orang pemerintahan diambil oleh PKB, orang NU diambil oleh pemerintah. Iya benar. Iya kan? Benar. Iya, iya. benar. Orang pemerintah diambil oleh PKB Wapres. jadi wapres, ya. Orang NU diambil oleh pemerintah jadi menteri. Di situ titik Di situ, keseimbangan di ya. situ keseimbangannya. Iya, PKB sekarang bisa bilang ya, aku punya satu wapres Nah. dan dua Iya. menteri gitu kan. Iya, iya. Dan Pak Prabowo ketemu Pak Maruf Amin, cium tangan bos. Cium tangan. Penghormatan kepada orang tua, penghormatan kepada Ulama. ulama, kepada kiai. Gitu. Jadi menurut saya sih nggak main-main bahwa Pak Maruf Amin ada di situ tuh nggak main-main. Jadi ini komitmen Pak Prabowo dan Pak Jokowi menjaga equilibrium ini ya Mr. Q. Karena kan kita lihat Iya. kemarin Muktamar berhasil, Iya. SK Kumhamnya juga Iya. udah jalan kan, Iya. PKB kan udah di. Ya sebetulnya kan begini, kalau satu keluarga besar, kalau bisa kan NU dan PKB itu kan kompak harmonis lah ya. Itu yang terbaik sebetulnya. Tetapi ini kan dua institusi terpisah, dua pengurus terpisah juga, ya, dan tidak bisa di luar kendali siapapun yang jadi presiden untuk dua institusi ini dan dua kepengurusan ini untuk akrab atau tidak akrab, gitu loh. Sehingga yang terbaik kalau situasinya sudah begini ya tinggal menjaga keseimbangan saja. Nanti mereka akan menyatu atau harmonis lagi atau tidak, wilayahnya bukan di kita istilahnya. Wilayahnya bukan di presiden, wilayahnya di dua institusi itu dan dua kepengurusan itu. Ya, dan ya mau ngomong apa lagi? Antara Imin dengan Ipul ini kan sepupu, Bos. Ini family feud secara kelembagaan dan secara garis darah. Secara kelembagaan, secara garis darah. Ini betul-betul family feud. Kalau kakak sama adik berantem, kita mau ngomong apa? Kita sama kakak harus baik, sama adik juga harus baik, kan begitu kan? Itu aja yang bisa dilakukan. Ini kakak adik kelahi, abis itu dua-duanya nanya ke Pak Jokowi. Minta tolong kan? Iya, minta tolong dua-duanya. Iya. Jadi menurut saya good news lah bahwa Menteri Sosial itu Gus Ipul, ya, dia memang mengurus masyarakat dalam jumlah besar, menengah ke bawah, yang notabene ya penerima bantuan dari Kementerian Sosial itu aku yakin ya sebagian itu adalah bahkan sebagian besar adalah Nadlin. Gitu loh. Sehingga kemudian kalau ya orang NU sebagai Menteri Sosial, ya mudah-mudahan memang menjadi tepat sasaran. Kenapa? Ya Kementerian Sosial punya DTKS kan, punya daftar penerima. Ya itu mungkin nanti bisa di cross check dengan data yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama gitu loh. Bahkan Nahdlatul Ulama juga mungkin bisa saling meng-cross check dengan Kementerian Sosial. Ya, sehingga datanya menjadi lebih akurat karena sumber kontrolnya jadi dua, data dari Kemensos, data dari Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama punya punya data ya gitu. Tinggal di mix and match ya. Iya gitu. Karena NU ini kan sering dianggap lemah pada sisi manajerial Administrasi dan dan organisasi gitu loh. Iya. Karena terlalu demokratis dan tersebar gitu. Organisasi tradisional. Iya, tersebar. Iya. Jadi institusi pendidikannya tradisional, mungkin kegiatan ekonomi juga dominan tradisional. Jadi NU ini Banyak dari yang jumlah tidak tercatat, banyak yang tidak tercatat. Betul, belum tercatat, belum terakumulasi gitu. Karena itu saya ngomong di keluarga sendiri ya. Di NU juga saya ngomong sih. Mbok itu, ini mohon maaf nih kalau jadi pro kontra ya. Takut disalahpahami juga, tapi nggak apa-apa lah. Saya ngomong sama keluarga, sama bahkan di forum di NU pernah saya juga ngomong gitu. Mbok yang Nahdlatul Ulama ini jangan semua sekolah agama, jangan semua ke IAIN. Mbok sekolah Akunting fakultas gitu. ekonomi, Iya. akunting, saya bilang gitu, teknik, IT gitu. Ahli statistik aja kayaknya cuma Mas Hasan yang melihat ya. Hasan Iya lebih gitu ahli. loh. Supaya apa? Supaya bisa membangun organisasi dengan pendekatan maaf ya lebih kuantitatif misalnya.
Jadi jangan semuanya belajar agama gitu. Itu surplus tuh Tapi sih. Iya. udah mulai disadari kan. Sudah. udah, Jadi misalnya mulai, gini, di UI itu berdirilah PMI, PMI kan? ya. PMI dulu. Nah, yang berdiri PMI itu kan siapa yang memulainya? Gus Yakut sekarang Menteri Agama, Nusron. bareng dengan Nusron Wahid yang sekarang di DPR, di Golkar gitu. Dan ada komunitas NU Circle namanya Mas Gatot itu inisiatornya dan pengurusnya. Itu untuk menghimpun orang-orang NU yang sekolah negeri ada di perkotaan gitu ya, untuk bagaimana supaya NU ini harus modernitasnya itu juga Makin berkembang dan dikembangkan. Jadi bukan hanya di sekolah-sekolah atau kampus-kampus agama Iya, kalau aja gitu. kalau kan. yang Muhammadiyah kan kita gak usah ngomong. Iya. Dia bikin universitas kok. Iya, benar. Iya. Nature-nya emang begitu. Iya. Tapi kalau Udah bikin NU sekolah nalurinya bikin IAIN. Iya. Iya. Itu. Kalau bicara profesi insinyur, bicara profesi ekonom, itu kalau di Muhammadiyah udah selesai dari kapan-kapan tuh sudah. Gitu. Jadi itulah maksud saya, keberadaan tokoh-tokoh NU di pemerintahan ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat secara nyata kepada warga NU, sekaligus juga transformasi pemikiran. Mohon maaf ya, bukan saya artinya melarang sekolah di IAIN, tapi yang di sekolah di IAIN itu udah banyak gitu. Dan kalau sekolah di IAIN itu UIN sekarang. di UIN ya. Nah, UIN sendiri kan udah transformasi kan sebetulnya. Maksud saya gini, jangan semuanya ke jurusan agama, tapi juga bagi juga Ekonomi, ilmu ekonomi, psikologi, kedokteran, Pertambangan, pertambangan. Dan notabene ya NU ya kalau dia kuliah di IAIN itu nanti kerjanya di Departemen Agama atau ke DPRD. karena kebutuhan organisasi juga kan. Iya, Karena organisasinya makin besar, masalah umatnya makin kompleks. Iya. Sehingga butuh kader-kader yang lebih variatif kan sebenarnya. Betul. Nah, Jauh kita juga akhirnya ngomongin soal iya, NU. masuk ke tema kedua nih. Iya, enggak, tapi satu lagi, ini kan banyak yang mengkritik sebenarnya. Apa gunanya Pak Jokowi mengangkat menteri ketika nggak lebih dari 2 bulan ini masa kerjanya? Iya. Nah, ini gimana? Ini apakah memang Pak Jokowi pengen memaksimalkan hak prerogatifnya untuk bagi-bagi jabatan satu, atau membentuk equilibrium tadi, atau yang kedua sebenarnya ada anggapan juga Mr. Q, ini Pak Jokowi kesannya mengunci Pak Prabowo nih. Ya. Dengan nama Gus Ipul ini kan agak nggak enak juga Sekjen PBNU hanya ditempatkan 1 bulan di kementerian itu gitu, tanpa dipilih lagi oleh Pak Prabowo. Satu pasti lebih bagus kalau definitif ya ketimbang PJ kan. Kalau PJ itu kan merangkap-rangkap. Kemarin kan dirangkap oleh Menko Kesra kan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Menko. Itu terakhir Yusuf Kalla. Itulah slash. Ya. Saya mohon maaf, nyebutnya lebih gampang. Iya. Budi Menkominfo masih Kementerian Penerangan. Yang kedua sih mudah-mudahan atau logikanya kalau pakai kerangka waktu ya, kerangka keberlanjutan, sebetulnya ya ditunjuk jadi Menteri Sosial sekarang tentunya kandidat sangat kuat untuk Menteri Sosial berikutnya. Jadi nanti melanjutkan aja. Dan anggaplah begitu bahwa sekarang dilantik sebetulnya ini bagian dari proses transisi gitu, proses adaptasi. Jadi memanfaatkan kekosongan yang ada ini untuk transisi bagi jabatan Menteri Sosial yang berikutnya. Jadi nggak ada istilah adaptasi lagi setelah dilantik jadi kabinetnya, jadi menterinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tetapi adaptasinya itu sekarang. Jadi ini sama nggak seperti waktu itu Mr. Q bilang Bang Hasan dan Angga Raka, proses Tommy Jiwandono ini proses magang. Iya, boleh di dibilang posisi begitu. itu. Ini magang juga berarti. Boleh dibilang begitu. Jadi ini bagian dari proses transisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo. Dan karena itu seperti saya bilang ini satu paket. Jadi ini ACC-nya 2 orang ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, current presiden dengan the coming presiden gitu. Jadi nggak ada istilah menyandera segala macam, nggak ada. Karena ini kan by consent atau approval dari 2 orang yang pada hari ini menjadi pilar pemerintahan kita, Pak Jokowi dan kepada Pak Prabowo gitu. Ya bisa aja dikembangkan ini mengunci segala macam sih, tergantung tesisnya ya dan perspektifnya. Tapi keinginan ini ya. Iya, keinginan dari naratornya yang oposisi atau yang nggak happy lah dengan pasangan itu. Tapi dalam kacamata yang lain, sebetulnya justru ini bagian dari kekompakan Jokowi dengan Prabowo. Bagaimana Pak Jokowi
menyiapkan orang yang kemudian akan menjadi menterinya Pak Prabowo. Kan bisa juga kacamatanya begitu.